S-35 diculik. Setelah menunggu sekian lama, berjam-jam Aura menunggu kesempatan untuk menemui Lily seorang diri. Akhirnya kesampaian juga. Aura mengambil baju suster dan menutup wajahnya dengan masker agar tidak dikenali. Dengan cepat Aura menyelinap masuk ke dalam kamar pasien. Dilihatnya Lily yang tengah memejamkan matanya. Lily terbangun saat merasa ada seseorang yang datang. Bagaimana keadaannya, Bu? Sudah mendingan, Sus. Bagus kalau begitu. Sekarang kita suntik dulu ya, Bu. Biar Ibu cepat sembuh. Aura menyuntikkan obat bius ke dalam tubuh Lily. Tak lama kemudian Lily pun langsung tertidur. Aura dengan susah payah mengangkat Lily untuk pindah ke kursi roda. Dipasangkannya masker di wajahnya agar tidak dikenali orang. Setelah itu ia membawa Lily pergi dari rumah sakit. David yang baru selesai konsultasi dengan dokter langsung kembali ke ruangan Lily dirawat. Namun saat sampai ia begitu kaget melihat ruangan itu kosong dan berantakan. Dengan cepat David meminta bantuan pihak rumah sakit untuk mencari keberadaan istrinya. Pihak rumah sakit melihat dari CCTV dan ternyata banyak sekali pasien yang pergi dan baru masuk ke rumah sakit. Nah itu dia. Pak, lihat suster ini membawa pasien dari ruangan tempat istri Bapak dirawat. Iya betul. Ini gak salah lagi. Tapi sulit dikenali Pak siapa yang membawanya. Karena dia memakai masker jadi tidak kelihatan jelas wajahnya. Sial. Bagaimana bisa rumah sakit sebesar ini sangat ceroboh? Maaf Pak. David begitu frustasi karena istrinya dibawa oleh orang yang tidak dikenal. David pergi dari rumah sakit dan mengerahkan anak buahnya untuk mencari keberadaan istrinya. Sementara itu, Aura membawa Lily ke suatu tempat asing yang sulit untuk ditemukan. Kau akan tinggal di sini selamanya. David akan menjadi milikku. Hahaha. Aura pergi meninggalkan Lily sendirian dan dijaga oleh seorang parubaya. Kasihan anak itu. Sepertinya dia orang baik-baik. Kenapa harus berurusan dengan wanita keji seperti Aura? Ibu itu mengawasi Lily dari kejauhan. Tak lama Lily pun sadar dari pingsannya. Aku di mana? Lily melihat sekitar nampak begitu asing. Kamu di rumahku. Ibu itu membawakan segelas air minum untuk Lily. Ibu siapa? Aku Warti. Kamu bisa memanggilku Ibu Warti. Kenapa saya ada di sini? Nyonya Aura yang membawamu kemari. Aura, iya. Aura yang membawamu kemari dalam keadaan pingsan. Memangnya ada hubungan apa kamu dengan wanita licik itu? Lily mengingat-ingat masa lalunya. Ia mengenal Aura sebagai mantan kekasih suaminya. Kemudian ia mengingat pernah tinggal serumah. Mereka berantem bahkan kali terakhir saat Aura menelponnya. Wanita licik itu ingin memisahkanku dengan suamiku. Dia benar-benar wanita licik. Kamu harus hati-hati. Apa ibu kenal dengan dia? Bukan kenal lagi. Dia itu wanita yang menghalalkan segala cara. Kini anakku yang menjadi korbannya juga. Dia menahan anakku karena kami memiliki hutang dengannya. Ibu Warti meneteskan air matanya. Ibu yang sabar ya. Yakinlah Allah akan membalas perbuatan kejinya. Iya, suamimu kemana? Sebelum saya di sini. Saya itu di rumah sakit. Pasti dia mencari saya kebingungan. Saya harus segera pergi dari sini. Tunggu jangan pergi sekarang. Setidaknya sampai keadaanmu pulih. Tapi saya gak bisa membiarkan wanita licik itu terus berkeliaran. Iya. Tapi dalam kondisi kamu yang sekarang gak mungkin bisa melawannya kan? Lily berpikir kembali karena ucapan Ibu Warti dan akhirnya ia memutuskan untuk tinggal di tempat itu beberapa hari ke depan sampai kesehatannya membaik. Sementara itu, David dan anak buahnya terus mencari keberadaan Lily. Sedangkan Aura menjalankan rencananya selanjutnya untuk mendapatkan David. Aura mendatangi rumah David pada malam harinya setelah menyembunyikan Lily. Tok, tok, tok. Biksumi membuka pintu rumah. Di mana Pak David? Tuan belum pulang, Mbak. Baiklah kalau gitu. Aura begitu kesal saat tidak bertemu David.
Ia pun meninggalkan rumah David. Saat di jalan Aura melihat David yang tengah makan di sebuah kafe. Aura langsung berbelok masuk ke dalam kafe. David, Aura, kamu kenapa murung gitu? Gak apa-apa. Tapi wajahmu kusut. Aku capek aja. Oh gitu. Aku temenin ya. Aku ke toilet dulu. Saat David ke toilet, Aura dengan liciknya memasukkan obat ke dalam minuman David. Tak lama David pun kembali ke mejanya. Aku pulang duluan. Kamu gak minum dulu? Udah tadi. Sayang gak dihabiskan. Nanti mubazir. David meminum sedikit air di dalam gelas itu, kemudian ia meninggalkan kafe diikuti oleh Aura. Sampai di parkiran, David merasa kepalanya pusing. Aura dengan cepat mendekati David. Kamu kenapa, Fit? Kepalaku pusing. Biar aku antar ke rumahmu. Baiklah. Aura membuka mobil untuk David. Kemudian ia segera menjalankan mobilnya menuju rumah David. Setelah beberapa menit sampailah mereka di rumah David. Dengan bantuan pembantu David, Aura membawa David ke kamarnya. Bibik bisa pergi sekarang. Tolong buatkan minuman pereda sakit kepala. Baik Nyonya. Pembantu David turun dari kamar David sementara Aura masih di dalam kamar. Aura mengunci pintu kamar dengan cepat. Malam ini dan seterusnya kamu akan jadi milikku, David. Aura membuka baju David, kemudian ia pun membuka bajunya sendiri. Aura berbaring di samping David dan memotret dirinya bersama David seolah-olah telah melakukan hubungan suami istri. Setelah mengambil beberapa potret foto di ponselnya, Aura dengan cepat memakai bajunya kembali dan menutupi badan David dengan selimut. Tok, tok, tok. Aura membuka pintunya. Ini minumannya. Letakkan di sana, Big. Nanti kalau David sudah bangun kamu berikan kepada David. Saya mau pergi dulu. Baik. Aura pergi meninggalkan rumah David dengan perasaan senang. Ia kemudian pulang ke rumahnya. Di lain situasi, Lily yang tak bisa memejamkan matanya. Kelap-kelip tak bisa tidur. Pikirannya yang tidak tenang. Kak David pasti cemas nyariin aku. Tak lama Lily pun terlelap dalam tidurnya. Keesok paginya ia terbangun dan segera menjalankan sholat subuh. Setelah sholat Lily murojaah ayat Al-Quran. Ia meneteskan air matanya saat membacanya. Teringat setiap pagi ia melakukan hal ini bersama David. Ya Allah, jaga selalu suamiku. Lily berdoa dalam hatinya. David bangun dari tidurnya. Ia begitu kaget saat berada di kamarnya sendiri. Aku kapan pulangnya? Kok bisa di kamarku sendiri? David mengingat-ingat kejadian tadi malam. Ia melihat dirinya yang sudah tak memakai baju. Apa semalam terjadi sesuatu? David segera mandi dan sholat subuh. Setelah itu ia turun ke bawah untuk menanyakan kepada pembantunya di rumah. Big, iya tuan, ada apa? Siapa yang membawaku pulang? Mbak Aura tuan. Apa dia lama di sini? Tidak juga tuan. Mungkin 15 menit setelah mengantar tuan dia baru pulang. Apa ada yang aneh saat aku pulang? Tuan pulang dalam keadaan pingsan. Saya juga ikut mengangkat tuan ke kamar. Saat Aura keluar, apa ada yang aneh? Saat saya sampai di kamar tuan membawa air minum. Kamar tuan dikunci. Saya gak tahu apa yang Mbak Aura lakukan di dalam tuan. Ya sudah kalau gitu. David langsung mengambil kunci mobilnya dan pergi ke rumah Aura. Setelah perjalanan yang cukup lama sampailah David di rumah Aura. Tok, tok, tok. Keira membuka pintu rumah. Om David. Halo sayang. Mama ada. Mama udah pergi om pagi-pagi tadi. Katanya ada kerjaan di kantor. Sepagi ini dia sudah pergi. Ada sesuatu yang aneh dari Aura. Aku harus menyelidikinya. Gumam David dalam hati. Baiklah sayang. Om David pergi dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Iya om, hati-hati ya. Iya. David mencari Aura ke kantor cabangnya. Ia begitu penasaran kenapa Aura pergi sepagi itu ke kantor. Sampainya di kantor. Tampak kantor masih begitu sepi.
David menanyakan kedatangan Aura kepada security yang berjaga namun ia tidak melihat kedatangan Aura. Mobilnya pun belum terparkir di parkiran menandakan ia belum tiba di kantor. Kemana kau Aura? David merasa kesal karena dipermainkan Aura. Di lain situasi, Aura sampai di tempat Ibu Warti. Ia segera masuk ke dalam rumahnya. Pagi Bu. Pagi Nyonya. Apa wanita itu sudah sadar? Sudah. Dia ada di dalam. Aura masuk ke dalam kamar Lily dan melihatnya tengah duduk di depan cermin. Kamu sudah sadar. Lily melihat ke sumber suara yang tidak asing lagi di telinganya. Iya, aku sudah sadar. Bagus. Kalau kamu sudah sadar, tinggal pergi jauh dari kota ini. Kenapa aku harus pergi? Keluargaku di sini. Suamiku juga di sini. Suamimu. Mulai tadi malam David bukan lagi suamimu. Aura memberikan surat cerai yang sudah ditanda tangani David dan beberapa lembar fotonya bersama David semalam. David sudah menceraikanmu. Jadi untuk apa lagi kamu bersamanya? Kamu pasti ingat yang pernah aku katakan. David itu begitu mencintaiku dan kamu hanya wanita pelariannya saja. Lily membaca dengan seksama surat cerai yang diberikan oleh Aura. Memang benar surat itu telah ditanda tangani David sendiri. Hati Lily begitu sakit melihatnya. Ditambah foto-foto Aura dan David menambah hancur hatinya. Aku gak percaya sama apa yang kamu katakan. Kamu jangan bodoh Lily. Lihat, dan baca seksama surat cerai dari David. Kamu pembohong. PLAAKK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 K. Lily menamparkan wajah Aura dengan begitu keras hingga membuat wajahnya merah. Kamu akan membayar semua ini. Aura akan membalas tamparan Lily namun ia mengelak dan malah Aura jatuh ke lantai. Dengan cepat Lily keluar dari kamar dan mengunci Aura di dalam kamar. Buk, cepat pergi dari sini. Cari tempat aman untuk menghindari wanita licik ini. Nanti aku akan cari cara untuk membebaskan anak ibu. Sekarang aku akan pergi dulu. Tapi saya takut. Saya harus pergi kemana? Kemana saja Buk? Lily berlari meninggalkan rumah Bu Warti. Sementara Aura masih mengedor-gedor pintu kamar itu dengan penuh amarah.